kita mau bahas sebuah kamera full frame yang bakal jadi, ya bisa jadi senjata kita untuk memproduksi video-video yang bagus pastinya. Ini adalah Canon EOS R8 ya, dengan lensa pancake ya 28 mm yang ukurannya cukup tipis ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, kita bakal bahas dari desainnya. Untuk desain sendiri, sebenarnya aku suka desain-desain yang simple seperti ini. Canon itu terkenal dengan desain yang simple, dan untuk tombol-tombolnya juga easy to use. Jadi buat pemula itu bisa langsung paham ini buat apa, tombol ini buat apa, gitulah. Enak. Dan kalian bisa lihat di bagian atas di sini. Bagian atas di sini kalian bisa lihat ada tombol scroll, ada tombol shutter, ada tombol yang cukup kecil ini manual FN ya. Ini buat langsung ke manual ya. Jadi manual fokusnya kita bisa langsung atur. Terus di sini ada tombol record video, ada on off dan ada lock juga ya. Terus ini ada dial ya untuk mode, jadi kita bisa langsung pilih ya mau itu manual, AF, TF, P, terus ada auto juga bisa, dan yang lain-lainnya, ada C1, C2 juga ada. Terus ada hotsu yang sudah terbaru pastinya. Di sana ada untuk bisa langsung dipasangkan dengan aksesoris Canon yang lain kayak mikrofon, terus ada lighting gitu ya. Jadi untuk pengaturannya bisa langsung di layar ya. Terus di sini ada viewfinder yang oke banget ya viewfindernya. Terus di sini ada mode yang biasanya ada dijadiin satu di sini ya. Kalau misalnya kita tahu Canon di entry levelnya, dia dipisah di sini ya untuk mode foto dan video. Terus ada tombol menu di bagian kiri ya, malahan di bagian kiri di sini. Terus untuk port-portnya ini cukup lengkap, bahkan di sini ada port yang untuk ini ya, untuk converter ya. Jadi harus ada tambahan konverternya ya, biasanya ada untuk mic dan lain-lainnya. Untuk mic sendiri ada, dan ini juga bisa dipasangkan headset juga untuk monitoring gitu ya. Terus di sini ada tombol ada port USB Type C, bisa buat ngecas dan data, benda data. Terus juga ada HDMI out ya, jadi bisa langsung ke layar yang lebih besar dengan HDMI, mini HDMI. Terus untuk tombol-tombol di bagian tangan jempol kita, di sini ada AF on, terus ada bintang, ada untuk zoom gitu ya. Terus ada info, ini menampilkan info, kita bisa milih info-infonya mau yang seperti apa, dari yang simple, yang lengkap, sampai yang nggak ada sama sekali. Jadi tinggal di klik aja si infonya. Terus ada tombol set ya, titik set, sama 4 arah ya, kanan kiri bawah atas. Terus ada tombol media dan ada tombol hapus. Bagian bawah seperti biasa ada screw ya untuk masang ke tripod. Terus ada tempat baterai dan memori ya, simple ya. Terus udah itu aja ya. Di bagian depan seperti biasa ada EOS, ada tulisan R8. Untuk mountingnya, untuk mounting lensa ini mounting RF ya, jadi bisa dipakai lensa RF. Kalau misalnya kita cari konverter Canon, itu bisa kita pasangin lensa-lensa lama ya, dari lensa EOS yang dari yang lama. Yang pertama kita bisa pasangin ke Canon R8 ini. Nah, untuk pilihan lensa juga RF ini banyak ya, dari yang 28 mili sampai yang 108 mili ada semuanya. Untuk lensa kit juga pasti oke. Tapi menurutku buat kalian yang pengen simple, kalian yang suka mobilitas tinggi gitu ya, atau kalian seorang street photographer dan nggak mau bawa kamera yang berat, Canon EOS R8 ini bisa jadi pilihan kalian. Ditambah dengan lensa pancake ya, tambah pancake ini ya, 28 mm gitu ya. Untuk layar sendiri, untuk layar sendiri ini variangle, jadi buat ngevlog juga cocok banget karena bisa
diarahin ke depan, walaupun agak sulit kalau misalnya ngevlog di samping di sini sambil ngeliat gitu ya, itu menurutku susah. Dan untuk ini saran aja sih, untuk lensa 28mm pancake ini kalau misalnya buat ngevlog, kalau cuma pakai handheld aja, tangan aja tanpa tripod, itu bakal cropping banget ya, cuman kelihatan muka kita aja, jadi backgroundnya nggak kelihatan ya. Saranku pakai tripod, tambahan tripod ya kalau misalnya mau pakai lensa 28mm ini buat ngevlog ya. Oke, terus apa lagi ya, untuk kualitas videonya, ini bisa di 4K 60 fps ya, dia cropping dari 6K, jadi kualitas videonya pasti lebih tajam ya, dan bener-bener 4K, bukan 4K-4K, jadi bener-bener 4K. Terus untuk videonya lagi, untuk audio ini udah bagus ya, untuk audionya langsung buat ngevlog tanpa mikrofon tambahan ini udah bagus. Terus untuk mode foto di sini bisa foto brush ya, jadi 40 fps gitu ya. Terus autofokusnya, yang pasti autofokusnya ini udah bagus banget ya. Untuk autofokusnya ini udah dual autofokus juga ya, udah dual autofokus, dia lebar untuk titik fokusnya. Terus kalau misalnya kita ragu gitu ya untuk fokusnya, kita bisa pakai eye detector dan juga detection, jadi ini ada sensor eye ya, eye detection gitu ya, dan juga ada object detection, jadi kita bisa tinggal pilih aja. Dan juga ada animal detection, jadi kalau misalnya kita mau foto-foto hewan gitu ya, kita bisa pilih itu ya, mode animal detection, biar fokusnya itu biar ngelock gitu ya. Kalau misalnya kita ngetek sendiri seperti ini, kita bisa pakai eye detection, dan eye detectionnya kita bisa pilih mau mata kanan atau kiri ya. Jadi untuk fokusnya udah bagus, cepet, dan smooth pastinya. Dan gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk meminang si Canon EOS R8 ini? Oh ya, untuk harganya sendiri, harganya untuk body on ini sekitar 20 jutaan ya. Ini full frame ya. Untuk sensornya ini CMOS full frame, dan dia menggunakan sensor digit X ya dari Canon, yang itu yang paling tinggi ya untuk di kelas Canon. Nah, terus kalau misalnya kalian mau pengen beli lensa, saranku lensa yang compact seperti ini, atau kalau misalnya kalian bisa beli kit langsung. Untuk sama lensa bisa jadi kalian dapat di 26 ya, 26 juta. Untuk investasi ini cocok banget. Investasi kamera mungkin buat kalian yang wedding organizer, atau kalian acara-acara gitu ya, dokumentasi acara, ini cocok banget karena compact, ringan, jadi kalian kerja tuh juga nggak pegel gitu ya. Terus hasil videonya sudah 4K 60 fps gitu ya. Terus untuk fotonya juga udah bagus, fokusnya juga udah bagus. Untuk colornya itu buat kalian yang suka color grading gitu ya, atau edit-edit, itu ini udah bagus banget karena dia sudah support C-Log ya 3, dan itu mantep banget menurutku, enak ya buat color grading ya. Buat foto juga ini bisa RAW, jadi kalau kalian pengen ngedit lagi gitu ya di Lightroom, ini juga udah enak banget. Dan gimana menurut kalian untuk Canon EOS R8 ini? Bisa aja kalian tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian pengen beli, link pembeliannya udah aku taruh di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal kesana aja. Dan aku bakal kasih beberapa referensi lensa yang cocok banget buat Canon EOS R8 ini di kolom deskripsi juga, jadi langsung kesana aja. So mungkin itu aja untuk pembahasan Canon EOS R8 ini ya. Semoga video ini membantu buat kalian yang mungkin lagi cari-cari kamera full frame, ringan, dan enak dipakai, nggak ribet gitu ya. EOS R8 ini bisa jadi pilihan kalian. So mungkin gitu aja. Di sini Fahri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.